Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, shadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa samal akhsaba wahdah. La haula wa la quwwata illa billah. Anqa'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد. Al-ayah amma ba'du. Awalan sakratu syukron ilallah alladzi qad a'tana rahmatan wa hidayatan fid dinil Islam wa dinil haq. Saniyan lan Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dan para jamaah yang berada di Masjid At-Taqwa, alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu syukur kita insyaallah. Insyaallah Allah akan memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita, tidak hanya kita saja tapi sekeluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita aturkan junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan tuntunan apabila ada kawan-kawan setiap kita begitu melihat dunia, segeralah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Kita itu difardukan, diwajibkan untuk mencari ilmu, laki-laki maupun perempuan, kakung mewah putri. Untuk itu semoga kita di sini aman, nyaman, selaman, selumun, selamat. Protol penyakite, protol dosane, protol keawonane, protol kesedihane, kantun sehate lan kantun ilmune. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, ini masih musim haji. Maka saya sedikit mendalami masalah tentang haji yang dikaitkan dengan ibadah kita yang berada di Indonesia. Supaya nanti mantap. Bab aja yang haji itu nilainya itu, hajinya itu ada yang berangkatnya karena abidin. Apa abidin, Pak? Atas biaya dinas. Ada yang Abu Bakar
atas budidaya, gitu. Dulu begitu. Ada lagi yang hajinya wahyu. Apa Pak? Sawai payu. Ada lagi yang hajinya haji mahyu. Mahyu itu omai payu. Tinggi berangkat haji. Tidak apa-apa kalau memang itu diniati dan memang untuk kebaikan. Nah, dunia dan akhirat. Seperti saya malam ini, saya itu hajinya haji sokeh. Asoke wong akeh. Nglumpukno alhamdulillah barokah ya. Umroh ya umroh sokeh. Ya, untuk itu sekali lagi menurut Mbah Zainal Abidin itu mengatakan beliau itu kita kalau beribadah tirukan As-Sibli. Siapa Pak? Hah? Kok Marjuki ya? As-Sibli. As-Sibli itu beliau adalah sahabat yang ahli tentang perhajian. Maka dimulai saja waktu haji itu kan ada mikot. Mikot itu tanda kalau kita sudah mulai niat haji. Kalau di situ di haji itu mikot itu mulai baju yang seperti ini yang ada jahitannya dipinggirkan, disimpan. Kalau perlu dibuang. Kenapa? Ini baju maksiat dari maksiat. Iya di maksiat. Jenengan ini bajunya baju maksiat kabeh, ono jahitane kabeh. Pak Salim baju maksiat itu diganti dengan haji yang taat. Itu pakai baju ikhram tanpa jahitan. Begitu juga panjenengan waktu begitu mau sholat diniati kita pakai pakaian menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Katakan baju ikhram sholat. Masih ada jahitannya tapi kita niati. Biar nanti nilainya seperti haji. Mislu hajj fit dini wa dunyal akhirah. Sampai akhirat. Jadi di mikot itu niati aja kita taat dan membuang maksiat. Pakaiannya memang pakaian untuk mengingatkan kita selalu hanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selama pakai baju ihram. Jadi penjenengan selama kita di masjid niati pakai baju ihramnya baju untuk ibadah itu. Ibu-ibu rukoh. Bapak-bapak kayak sarung atau celana tapi celana yang memang bukan untuk maksiat. Cenderung biasanya orang-orang para alim angger do celanan terus nyekli mesti bajunya baju maksiat gitu. Ngengkek. Ya, seperti ini ketu ini bisa menjadi maksiat. Ini wengkek Pak. Ngene diwene Pak. Ini kalah judi. Lagi Pak. Nah, ngene gingi ibadah. Kita tidak nutupian begini kan. Allahu Akbar ini salat apa iki? Kena kopiah. Buka. Nah, ini. Bagus. Tapi kalau waktu jalan ya sederhana lah, tidak begini tapi ya lumayan begini. Tidak apa-apa lah. Jadi mulai mikot itu sudah diniati. Niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala biar walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Sebab ra nggeru wong sing paringi iso ibadah, munggah kaji, ibadah, salat berjamaah. Lho iki sekitar masjid itu wong pira? Kalau dikumpulkan ada orang 100 lebih. Kalau perlu hampir 1000 apa hampir berapa lah. Tapi yang berjamaah dan bersama. Ini mengenai mikotnya saja begini. Mikot menjenengan sholatnya diniati sing temenanan. Ya, pas istilah kalau orang-orang mau sholinya itu sholi yang benar-benar. Kita tidak sholat innaman a'malu biniatnya. Allahu akbar 0 0 yang dipikir hanya illallah wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Jadi inilah yang perjalanan haji kita ambil seperti itu. Yang pernah dari mikot itu kayaknya tidak penting, tapi sebenarnya penting loh. Ibu-ibu ya, penting itu. Nek mikote ora apik ya, rukuh yang nganggo rukuh saenake dhewe. Kuwi nutupi ngene ya lah wis kuwene ana ngembel-embele, ya lah ora urusan. Ini. Terus begitu rukuk sujud dramaan wingking ketara barang wis ora urusan ini. Ini mikotnya sudah keliru ya, nanti nilainya ya keliru, mboten mabrur. Mboten mabrur. Jadi kalau di haji mikotnya yang benar-benar bismillahirrahmanirrahim nangis Allah. Maksiat-maksiat itu dihilangkan semua. Termasuk maksiat Pak, waktu ibadah maksiat siut ora sida ibadah. Yang kedua, pakai baju ihram. Itu harus niat mengharamkan segala yang diharamkan oleh Allah. Jadi mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Kan sakmenika wonten. Iki ya haram tapi haram mes. Haram tur games. Iki apa ya? Minuman keras. Haram ora? Haram mes. Mburine ana mese. Ini karena sekarang banyak mensehu apa itu? Ada tempat-tempat ngopi itu ning kono ana haromes apa ora itu. Nah, ini kita ya ndak curiga, tapi maka kok ada anak santri senengane ngopi. Saya itu rada curiga. Jangan-jangan nanti ngopi nyambil ngopi nes. Haram mes. Jadi pesen kopi tapi di belakangnya pesen itu. Ada Pak. Pesen cong apa Pak? Biasanya. Mungkin mboten ora pinanggih ngoten panjenengan. Ono cong yang ono. Alah wis mbah dalik. Ampun nggih. Nah ini diharamkan. Kita mengharamkan, memang benar-benar mengharamkan. Dan menghalalkan yang halal. Menghalalkan yang halal itu ya jangan setengah halal, setengah haram. Setengah halal, setengah haram. Bab wonten panjenengan kerja keras tapi sambil Spanyolan. Spanyol, preso Spanyol, Pak. Pak anu biasanya preso Pak sapa iki? Andikin jenengan Pak sapa? Pak Parso. Iku aja sampai Spanyolan. Jadi halal tapi Spanyolan itu halal separuh nyolong. Nah, itu Spanyol. Ketanane halal jebul ana Spanyol ini ya. Ini termasuk sekarang banyak korup. Itu Spanyolan itu Pak. Ini kerja tapi Spanyolan. Jadi kerjanya hasilnya dengan Spanyolnya banyak Spanyolnya itu. Itu yang kedua. Jadi mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal itu tidak seperti apa yang kita bayangkan.
Lah ngono wis nyanyian ngono apa? Harus ngono. Iya tapi pelaksanaannya. Iki duwite sapa? Iki hak miliknya siapa? Itu tidak jelas. Tidak jelas. Nggih, lanipun kalau tidak jelas biasanya non sewu yang ibu-ibu bapak-bapak tahu panjenengan eneng haji ora sah. Itu bisa ora sah tenan. Tapi sebetulnya ora sah itu haji ora sah bayar. Ora sah ning ora sah bayar. Ning bisa, mengapa kalau tidak usah bayar? Lengoyok. Nah, itu sudah Spanyol. Maka kemarin saya mengantar keluarga ada yang mau naik gaji gratis, tidak jadi. Karena apa? Ada orang yang mengatakan, alah, iku kaya pejabat harus bolak-balik kok haji tapi Spanyolan. Nah, ini dianggap Spanyol, Pak. Padahal itu betul hadiah. Dari Jakarta waktu itu, Pak. Dari Jakarta hadiah naik gaji gratis. Dapat sangu berapa juta? Sekitar paling sedikit 25 juta ke atas. Sangune Pak. Belum pengembaliannya. Itu sangunya aja 25 juta. Tapi ada kata-kata begitu ya sudah, enggak usah ojoan. Terus tak delikno, mundur aja kamu. Daripada ada yang kata-kata ndak enak wis. Ngaji ning gaji Spanyol. Nggih, gaji Spanyol itu istilahnya gaji tadi apa Pak? Gaji tomat. Ada gaji tomat ibu-ibu, bapak-bapak, gaji tomat itu berangkatnya tobat. Labbaikallahumma labbaik innal hamda mulie malah umat. Halal haram halal. Haram halal. Nah, ikhram di sini kalau di sholat tadi pertama itu niat ikhram ini takbiratul ikhram. Allahu akbar. Ya Allah, saya mengharamkan hal-hal yang haram-haram dan menghalalkan yang halal. Benar, saya cari yang halal. Pas takbiratul ikhram. Ya. Yang ketiga tawaf. Tawaf itu pas katakan rukuk, Pak. Kalau cara tawaf hormati hak-hak orang lain. Tidak akan mengganggu. Tahu kalau siapa yang wala tajasudinasi. Janganlah engkau mengganggu. Janganlah engkau dengki, serai dan sebagainya kepada orang lain. Haram. Bab nanti akan kena 3. Pertama, adul nikmati. Siapa yang dengki, siapa yang tidak baik dengan siapapun, itu adul nikmati. Adul nikmati apa kira-kira? Musuh bagi nikmat Allah. Jadi nikmat Allah akan diberikan penjenengan tidak jadi. Kan jenengan senengane dengki, senengane tidak baik dengan orang lain. Ya, tidak pernah menghormati orang lain. Nyepelek nih ruang liya. Sapa? Aan niku. Lah, itu enggak boleh. Oh, beliau ku malas disenangi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tukang adzan. Tukang adzan itu muadzin. Muadzin itu tempatnya di depan pintunya Allah. Itu muadzin. Bukan imam. Bukan imam, tapi yang nunggu pintunya Allah itu adalah muadzin-muadzin sedunia. Maka di Mekah Madinah yang gratis naik gaji itu sekarang itu para muadzin, bukan imam, Pak. Imam bayar dewi. Tim muadzin. Nah, kemarin tahun saya 2000 umroh itu, Pak.
Itu ada umroh muadzin. Saya sebagai muadzin berangkat. Tidak gratis tapi bayarnya ringan banget. Saya berdua. Kalau putri sebagai da'iyah apa ya? Da'iyahnya apa? Putri. Ya. Jadi ustadzah lah. Misalnya ustadzah dan ustadz. Berangkat 4 orang itu. 4 orang berangkat. Waktu itu alhamdulillah gitu. Ya, itu lain dengan yang saya baru saja ini yang itu bukan ustadzah. Tapi malah gratis itu. Itu memang hadiah bener. Karena saya membawa orang membawa 35, itu satu bis. Satu bis. Alhamdulillah di Mekah Madinah sana, Pak. Wah, itu yang memimpin satu bis, waduh, Masya Allah. Wong sepuh-sepuh pisan. Kelasnya ya harus berat, lillahi ta'ala harus kuat. Jadi tawaf itu bagaikan aduwul linikmati. Kalau tidak bisa ngetrapke itu, ya, itu akan menjadi musuh nikmat Allah. Ya, musuh nikmat Allah. Nah, ini jadi di rukuk tawaf, sujudnya sa'i. Ya. Waktu sa'i itu sujud, itu harus mencucikan diri, Pak, sa'i itu. Mencuci diri yang sesuci-sucinya. Jadi kayak ada harap-harap cemas. Harap-harap cemas sih harapan saya, ya Allah mabrur. Semua mulai dari mikot sampai balang jumroh saya mabrur semuanya, ya Allah, ibadah saya mabrur ya Allah. Harapannya itu. Cemasnya iki nggo mabrur apa ora. Tapi aku niate kleru kabeh karo-karuan, ora fasih, ora sembuh. Aku lillahi ta'ala. Jadi harap-harap cemas. Saya begitu. Ya. Tapi harapan kita tetap harus mabrur. Wajib. Mabrurnya wajib. Nah nih, untuk penjenengan supaya untuk memperkuat semuanya menjadi mabrur itu SD, TD, GD, PD dan sebagainya. Apa itu? Loh, ibu-ibu sebelah balik ya. SD ini apa? Sodakoe diwaneni. Ya, itu memperkuat mabrur. Memperkuat mabrur. Di sodakoh itu memperkuat mabrur. TD. Tahajud diwa, nah ini membuka langit setiap malam. Fatagan jadbihina filatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Di setiap malam sepertiga malam buka langitnya. Tahajud nangis pada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Setiap malam sebelum berangkat tahajud di luar sana langsung langit memohon pada Allah. Itu tumus banget, Pak, itu tumus banget. Janilai ta'ala nangisnya tenanan. Ngeri, Pak. Jan nyuwun elek paring elek. Apa padha nyuwun ya apik. Nyuwun elek berarti dosa malah tambah dosane. Ora protol penyakite ini tambah dosane. Insyaallah. Naudzubillah min dzalik. Rek bocah-bocahan kan 2020 tambah khusuke. 2020 sudo dosane. 2020 tambah reje. Nah, 2020 lunas. Ayo cepet ya, bahas lunas. Utang nang dindingkon, Pak. Masya Allah. Ibadah durung njaluk lunas sembarang kalir.
ibadah dikerekno. Ya itu ya. Jadi ini yang rukuk, sujud, sa'inya harus mencucikan diri. Ya, termasuk jidi-nya dikuati. Jidi, napa jidi? Jamaah salat 5 waktu diwaneni. Pengen mabrur, jamaah ora tahu, tahajud ora tahu, ngaji ora tahu. Apa mabrur apa? Mabrure mbae. Tak bisa. Nggih. Nggih anak-anak gitu loh ya. Mabrur apa ora kok? Mbuh krungu mbuh ora cah-cah nom-nom. Malah ndauca dhewe ya. Ya, ini ya. Terus yang kelima, rukuk sujud. Ini sekarang sujudnya, wukuf di padang Arafah. Itu gawat banget tuh. Kita di sini sujud. Rukuk wukuf itu. Wukuf itu Allah Maha tahu. Jadi jenengan sing ning kene nun sewu senengane ngrasani, senengane menyakiti, senengane gibah, senengane mitnah. Di sana terlihat di padang Arafah itu. Dari padang Arafah, nah, itu ada begitu. Masya Allah. Kalau sudah seperti itu jangan tanya. Maka kalau penjanda baca Quran di sana memperbanyak labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak gitu. Tapi waktu itu alhamdulillah saya sempat baca Quran sampai sakatamin tengah lapangan pemanasan Pak. Wah urang betenteng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu tabi amla tabirahim ahadifa wa man kana minal musyrikin inna awwala baitin wudi'a lin-nasimu. Jelas dites karo orang mana itu? Pakistan. Abah, inti ikra sami. Tak rungokno lemu ikra jejal tak. Yang salah disalahkan saya. Nah itu. Masya Allah. Pakistan hafid Quran Pak. Dikon maca. Waduh, kuati aku. Soalnya dia pinter Pak. Suruh baca Quran diambil. Oh berarti lek kita cukup dadapan ora apal wong iki berarti. Itu ki maca iki terlihat Pak. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk itu dan surah ditambah sendiri nggih. Jadi SD, TD, KD, PD ya. Napa KD napa? KD napa? Ora kidi ngene dak kidi Qur'ane diwaneni PD poso Senin Kemise diwaneni itu memperkuat mabrur kita ibadah kita seperti sewu aku kemarin ora tidak nyono ndak ngipi Pak sokan penyakit tok sawak itu salat kedubukan lakaran parake dicek tadi ada cek gratis Pak Ustadz free tadi di puskesmas di sana dicek plek lembaran diulung kabeh terus ada yang bacakan Bu Dokter Elisa baca satu-satu saya kayak di dewa plek loh ini siapa kok kamu tarik siapa Mamutar siapa dalam loh kok apik dhewe itu wih semuanya negatif nisor dhewe 150 wih kancane 200 munggah 150 dhewe. Waduh banyak puasa ya. Tadi gitu kan. Loh enggak juga saya malah ini enggak puasa sama sekali saya gitu itu. Masa enggak yaumul bid barang ini berubah ini loh kok bisa ini? Bagus ini hasilnya ini. Itu ini Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nanti bisa Pak dicek ada di rumah ini tak simpan Pak. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini rukuk sujud. Wukuf ya. Jadi Allah tahu yang kita sembunyikan. Kejahatan kita, kebaikan kita, Allah tahu. Wes buku orang berapa juz yolah. Mulai A sampai Z yolah. Semuanya terlihat di padang Arafah. Ini Arafah itu gawatnya bukan main, Pak. Wawat jenengan nang kono nangis sing tenanan. Ada begitu kancane nangis kene malah dangdutan. Ada. Memang kulino di Indonesia tukang dangdutan.
tidak istighfar. Ya. Tidak memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Ini yang nomor 5. Wukuf ya. Yang ke-6. Di Mina, jadi Mina ini diniati di Mina. Kalau kita tahiyat awal, di tahiyat awal kita harus punya niat. Di Mina loh di sana. Niatnya apa? Tidak akan mengganggu dengan lidah, tangan, hati. Lidah, tangan, hati tidak mengganggu sama sekali. Apa arepe mengganggu dengan menyakiti orang. Dengan hati ngrasani Pak Salim tuwek ngono. Wah, itu Pak. Dah hilang semua, habis protol. Ibadah pahalanya itu tidak ada gunanya. Jadi tahiyat awal itu Pak. Ya, di tahiyat awal di Mina itu tidak akan mengganggu. Maka tadi kan adul nikmati. Itu yang kedua itu syahitun likis nati. Rodun likosnai. Rodun likosnai ini kok Masya Allah. Menolak kehendak Allah. Jadi jan kehendaknya Allah itu bagusnya bukan main jan tolak ki Mbak. Karena apa? Karena biasa mengganggu orang lain. Karena biasa mengganggu orang lain. Itu ketolak. Nikmatnya Allah tidak akan datang. Kehendaknya Allah yang baik tidak akan datang ke rumah. Ke manusianya. Itu sokeh nih Pak. Sokeh nih. Hadis Rasulullah. Nah, ini antara lain seperti itu gawatnya ya. Jadi ketika di Mina itu jangan sampai mengganggu siapapun. Dan kita niati sampai di Mekah, Madinah, sampai di Indonesia. Tapi biasanya malah sok sing haji-haji ra mudeng ning Indonesia malah di ibu-ibu saat wis tidak haji asmane mau Aminah. Bu Aminah mireng padahal ora mengo. Bu Aminah gak mengo. Ngoten sing asmane Aminah. Mboten ngoten nggih? Alhamdulillah aku ngawur gitu ya. Nah iya ini. Bu Aminah ora mengo. Bareng di Bu Haji Aminah ana ngapa? Iki berarti kudu cekeki haji. Tobi pripun ngoten iki? Dijenengno Aminah, dipanggil Aminah ndak menoleh sama sekali. Ndak bilang apa-apa, tapi begitu Bu Haji Aminah, oke, apa lah. Loh, wong 75 juta, Umainah Aminah. Ya kudu dikai haji lah. Itu sudah niatnya sudah lain. Sudah lain itu. Itu rodun likosnai, tertolak nanti. Jadi kehendak Allah akan tertolak karena sudah niatnya keliru kabeh. Jadi wong munggah kaji karo wong ibadah ini kok hati-hatine sambuh. Kudu 0 0 0. 0 kosong wis welek ning cemandal ning gone awake dhewe dilangi kabeh mlebu masjid kosong. Menjadi orang yang putih bersih. Putih bersih. Itu antara lain seperti itu. Dan yang ketujuh melempar jamarot. Jamarot itu kan niatnya di sana memang melempar setan. Perbuatan-perbuatan setan dilemparkan. Buak, ciet. Jadi memerangi perbuatan setan. Balang jumlah. Wah, buak. Orang karen balang, ora kena-kena ki piye apa iki? Bukan karena itu kenone. Kita niati bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Niat membuang perbuatan kita yang setan-setan sing sithik-sithik dengki, sithik-sithik hibah, sithik-sithik fitnah, sithik-sithik ngrasani itu dihilangkan di Mekah Madinah sana. Sampai Indonesia menjadi seorang yang sangat-sangat
murni dan baik. Nah, niki kalau tahiyat akhir, Pak. At-tahiyatu lillah, wassalatu wassalamu itu di situ. Thayyibah kan baik. Jadilah menjadi orang yang baik benar, lahir dan batin. Ngaten nggih. Jadi melempar jumroh ora angger wong. Jadi ora ana jenenge kaji rasid itu ora ana. Kaji rasid napa? Kaji rasid napa ibu-ibu? Rasido kaji. Soale duwite. Nah, eman go eman. Jadi tadi jemaah saya itu ada yang mau berangkat punya uang hampir 100 juta umroh. Nanti sudah hari raya Idul Adha mau berangkat. Tapi tidak jadi. Terus kita doakan aja, Pak. Kita positif aja, semoga ibu itu tadi tetap jadi berangkat. Tapi ibu nangis sampai sekarang nangis loh. Dengan bumuh itu nangis. Uangnya sendiri tapi tidak bisa berangkat. Karena keluarganya kelihatannya ingin uang itu. Coba bayangkan. Kemarin keliru ya, umpama tahu sebumuh tahu sebelumnya. Kita sudah diuangkan, sudah diniati, sudah ada positif kertas-kertas sudah lengkap, baru pamit keluarga. Nah, itu pamit dulu, baru tidak boleh, Pak. Uangnya diminta. Ini kan ngedum. Insyaallah. Ini antara lain seperti itu manusia itu. Jadi nyenengi rasido umroh, rasido haji. Nah, naudzubillah min dzalik. Sampun ngantos nggih. Walaupun ada lagi Haji Mansur, zaman dulu ana Haji Mansur. Napa Pak Haji Mansur, Pak? Halaman digusur. Duite kena dimunggah kaji. Halamannya kena terus diduitkan, Pak. Diuangkan, dikena munggah kaji. Jamaah yang berbahagia. Maka inilah cerita haji yang kira-kira penjenengan nanti yang terakhir jangan sampai ini ada ini. Syahitun likismati. Jadi 3 tadi aduli nikmati, nggih. Rodun likisnai, sing terakhir sahitun likosnai. Napa niku? Itu adalah membenci pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Lho mboten mungkin kok Pak, mau pembagian kok dibenci. Nggih, tapi karena panjenengan perbuatannya itu dengki, ghibah, itu termasuk otomatis membenci hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala dan pembagian-pembagian dari Allah itu tolak dengan piyambak. Jadi karena perbuatan bisa menolak, Pak. Manamun uangnya kudu apik pol. Haji, berangkat haji kudu apik pol. Berangkat berjamaah kudu apik pol. Berangkat sholat Id hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha harus baik pol. Itu sepanjang jalan. Maka manusia itu wala tajasudi. Jangan sekali kamu dengki dengan siapapun, tak pandang bulu. Walaupun orang itu orang kafir, itu urusannya sendiri. Tapi jenengan tetap baik. Oh, kafir poet naik enggak boleh. Lebih-lebih sama Islam. Tidak boleh sama sekali. Inilah sehingga kita hati-hati. Bab begini. Orang yang beriman itu adalah walau man aminahun nas ngala amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman, orang yang membuat orang merasa aman. Orang lain itu aman. Di petuk jenengan adem gitu. Petuk jenengan adem ayem. Ndak pakai kok dalan ana swarane jenengan iki setan teko ini kan bahaya. Bahaya. Yang nyetanno ya bahaya, yang disetanno tansaya bahaya. Mulakune wis dongak-dangak. Ya apa lah kaya cantrik
Jono luka. Nggih, ini man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Jadi aman atas harta dan jiwanya. Sak hartane sak jiwane, umpamane harta dibuak nang dalan ngono aman tetap. Seperti kemarin Nyonya itu kehilangan 3 juta di tengah-tengah Ka'bah. 3 juta merojo mau diambil saya tidak boleh, jangan. Nanti malah kepidek wassalam. Uang rapet gini ya Pak. Umroh itu rapet. Ini suwek karena ya oyoan, tidak dicopet enggak. Oyoan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina. Geser kan suwek. Itu suam merojo suwek beredet. Uang sak gendel. Ya digulai tidak ada. Sampai diambil di tempat kehilangan kan ada. Dulu rumahnya Rasulullah. Sekarang untuk tempat kehilangan. Sehingga tahu malah kena riwayat. Ya aku tahu ngerti dalam Rasulullah kena cak iki nggih ada tempat kehilangan. Mulai tahun berapa sampai sekarang. Ulang teng cerantel. Wirang-wirang buak. Itu dari mana dicari tidak ada. Di tempat yang baru ya tidak ada. Ya sudah, ikhlas saja. Saya sudah bilang ikhlas kan. Bismillahirrahmanirrahim ikhlas. Tahu-tahu di Indonesia. Di Indonesia itu tahu-tahu Bu, rekeningnya bukan rekeningnya Bu, malah rekening saya tuh. Kecemplungan 3 juta. Itu tunggu ya, Pak. Kecemplungan 3 juta sampai sekarang, Pak. Alhamdulillah. Tapi seduki kok ndi kok malaikat ya Allah. Cuma plung itu. Ya ndak ada yang ngakoni. Sampai sekarang ini di Jawani Morai 3 juta Pak. Mestinya itu mamanya punya 1 juta ya. Kan 1 juta tetap Pak. Dibuka sekarang 4 juta Pak. Yang 3 juta dari mana itu? Nah, seperti itulah. Itu Allahu Akbar ya. Itu kenyataan Pak. Ini di masjid jadi saya tidak berani. Ini kenyataan seperti itu ya Allah. Alhamdulillah ya. Kekuasaan Allah itu mahanya luar biasa. Kita memang harus begitu ya. Ini maka monggo terus man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang yang membuat orang lain selamat. Di orang lain itu sampai harus kita selamatkan. Tidak hanya kita sendiri, tapi orang lain diselamatkan. Dari gangguan lidah kita, dari gangguan tangan kita, dari gangguan hati kita. Selamatkan. Wah, apik ndak pol, Pak. Apik pol, Pak. Kira-kira menjenengan punya apa saja di luar sana, sehari semalam atau 2 hari 2 malam, seminggu ora hilang. Karena ini sudah termasuk berjalan dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita begini. In aksantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Siapa yang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri ya Pak. Bukan untuk orang lain. Jadi jenengan berbuat baik dengan siapa saja itu untuk dirinya sendiri, kembalinya kepada kita. Wa in ansa'tum. Nah, ini yang kedua ini, yang saya repot kayak iki. Falaha. Ning jenengan elek iki padha ngelek yang awake dhewe. Ha padha-padha ndak baik. Wis ndak pernah sedikit Bu. Sapa iki? Muhtar. Wah, aku ora keduga ya. Ini walaupun sebetulnya memang sing jenenge Muhtar orang duga-dugakno wong tenan. Wong kaya ngono kuwi kan, mamanya begitu. Itu tidak boleh, Pak. Menurut ini. Asya'tum falaiha. Tidak boleh. Untuk itulah maka sekali lagi manusia harus baik. Bapak-bapak, Allah itu tidak akan menganiaya seseorang. Jadi Allah menganiaya karena perbuatannya sendiri.
Ya ibu-ibu ya. Jadi Allah kok menyiksa panjenengan adzabil syadid itu karena perbuatan lan la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabila syadid itu karena perbuatan kita sendiri. Sing sapa syukur ditambah nikmat, sing sapa kufur laknat lho kan pas Pak. Sesuai itu lho Pak. Sesuai. Masya Allah. Nah, ini pun monggo ini kita sesuaikan seperti itu karena Allah sudah memberikan rambu-rambu yang luar biasa. Allah kok menganiaya yo. Dia Rahman Rahim. Lah kowe berbuat apa di dunia itu? Allah sisi aku istighfar kok wis bolak-balik lho. Istighfar, tapi kok wis njaluk maaf karo sing kok aniaya. Urung sempat aku wis mati. Lah, adalah ya nyiksa awake dhewe itu. Masih ada waktu Mas Aan? Hah? 3 menit. Oh 2 menit. Oh, okay. Yang terakhir Allah tidak akan nyiksa tanpa ada perkara dosa. Jadi Allah tidak nyiksa jenengan, tidak akan disiksa. Tidak mungkin disiksa jenengan Bu. Bincang wonten mriku. Ning ana syarate ora tahu berbuat dosa. Iso. Wong rodok tanggane piye ngene deloken Oh itu sudah dosa. Piye? Ngrasani sithik sing arepe ngrasane wis dosa. Arep lho berarti. Belum ngrasani itu dosa. Wangil pol. Anu manusia itu uskut mangkol walatakus mangkol. Apa itu? Lebih baik diam daripada bicara tapi menyakitkan. Diam iki aku jane wah ora berkenan. Astagfirullahaladzim. Semoga-moga diperkenankan di sini. Uskut mangkol. Nah, niki. Ngaten sehingga paling terakhir paling tidak menika panjenengan jangan sampai mengurangi pahala panjenengan di ibadah, di masjid, di langgar, di lapangan, di mana saja, di rumah lebih-lebih. Jangan terkurangi nggo iman. Lah piye carane? Oh banyak istighfar, petuk kancane sing rada ndak berkenan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Karena diempet tapi diempet dalam kebaikan. Lek perlu watawasobil hak, watawasobis sabri ling tiniling long ti nulung. Ada pertanyaan? 1 menit. Ya Mbak. Wah, nah, moga. Oh iya. Pun niku tok. Tadi sudah saya terangkan sampai 11, Pak. Sampai 11 itu ya. Dari nomor 1 itu kayak Jumat kemarin ya. Saya itu menerangkan itu, Pak. Ndak rawuh panjenengan. 1 tak anu ya, yang eling ya. 1 itu akhlaknya harus naik. Punya budi pekerti yang lebih. Sebelumnya itu senengane ngrasani, saiki ndak boleh. Itu mabrur. Saya ngajak ngrasani ya, percuma le haji. Terus yang kedua, harus bermakna. Bermakna itu ya, hajinya itu ana manfaate. Munggah kaji saiki lomo, munggah kaji saiki breh wewe, nyapo, salah apa-apa sithik-sithik senyum. Assalamualaikum. Ning kalau ana wong, senyume lek ana wong, lek ana ora ana wong ya aja senyum-senyum. Dindarani wong nah, sewu ya. Yang ketiga, harus sebagai contoh, uswah hasanah. Ya iso ora? Jadi contoh tonggo-tonggo itu roh kabeh, dulur-dulur contoh lho. Mas sapa iki asmane lali aku nek. Mas Soleh.
Kalau Pak Soleh itu soleh tenan napa? Walah piantune ya Allah. Midak telek ra gepeng tapi ya Allah. Wong apike kaya ngono. Ayo contonen Pak Soleh. Nilai Pak Soleh duga kalau contonen lho. Wogane tukang keplek are. Ora terus contoh apane kan gitu loh. Ini. Ya, itu antara itu. Dan penjenengan ibadahnya tidak sekedar ibadah. Tidak sekedar ibadah. Jadi mulai niat itu tadi, mulai mikot Allahu Akbar. Ya Allah, saya tidak akan mengganggu siapapun. Ya, mulai dari hati, tangan, ya, ucapan. Ya, terus diniati lillahi ta'ala. Semuanya lillah. Ora lek ning wong Allahu Akbar. Ora ana wong, bareng assalamualaikum mlayu ne. Ora ana wong ya. Ning lek ada Ustadz Fri, ada Ustadz Soleh. Allahu Akbar. Wiridan dibanterno. Bismillah. Wong la ilaha illallah mawon. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iku kok kleru kabeh piye. Sing la ilaha illallah sing ning ndi ne? Itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wong wong iki piye? Engko banter, Pak. Saya kalau ngimami di Masjid Bakorwil itu ada orang satu sampai sekarang, Pak. Banter, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambinge itu kaget kabeh delok. Blong. Nah, ya ndak apa-apa tapi kita disirin lebih bagus lah. Istighfar bareng enggak. Astagfirullahaladzim enggak begitu. Jangan yang sir saja. Ya, lillahi ta'ala. Dan tidak mencari status. Insyaallah Pak Soleh ben diarani soleh. Mendina jamaah khusyuk ngetno wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben soleh itu lain itu, dicari status. Lek haji ya cari status haji. Mari kalau aturaken kalau wau, kalau di Indonesia naik haji satu kali hanya satu. Jadi Mukhtar Mustafa, Haji Mukhtar Mustafa. Lek Pak Mukhtar munggah kajine ping 5. Mukhtar. Ngoten nggih. Mana di luar negeri tidak ada Pak gitu. Ping 1000 tidak ada hanya di depan. Ben tahun munggah kaji ora ana hane. Satu aja ndak ada. Nah, itu tidak mencari status. Itu antara lain okay. Itu ada 11 itu, Pak. Ada 11 itu. Sing eling iku mau, Pak. Nah, ngaten nggih. Nah, itu antara lain semoga aja Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan panjenengan semuanya yang ada di Indonesia mabrur, yang berada di perjalanan sampai pulang hajinya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya yang di sini ketularan tindak haji kabeh. Amin ya rabbal alamin. Fa iza monggo. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.